Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Suatu malam di tahun 1876, saat gerhana matahari, terlihat ada seorang pria bernama Otis sedang menggali di pertambangan emas. Tepat ketika gerhana mulai sempurna, mendadak tanah yang digali Otis bergetar lalu membentuk lubang. Ternyata Otis tak sengaja telah membuka pintu gerbang neraka. Waktu diperiksa, tiba-tiba dari neraka keluar makhluk aneh dan makhluk itu langsung masuk ke dalam tubuh Otis. 1 bulan kemudian di stasiun terlihat ada seorang sheriff bernama Roy sedang menjemput putrinya. Seminggu lagi putri Roy itu rencananya akan menikah dengan pria bernama Angus. Sebenarnya dalam hati Roy masih belum merestui hubungan mereka berdua. Ia merasa Angus adalah pria lemah. Waktu lagi ngobrol, mendadak muncul 3 perampok menyerang. Through those doors, you shoot them. Let's go. Move it. Di tengah baku tembak, dari belakang ada seseorang menembak Roy. Tapi bukannya kesakitan, anehnya Roy justru malah pindah ke suatu ruangan serba putih. Di sana dia bertemu wanita bernama Hanno. Hanno menjelaskan kalau Roy baru aja meninggal dunia. Karena reputasinya selama hidup dinilai cukup baik, Hanno pun menawarkan daripada langsung ke akhirat, lebih baik Roy bergabung terlebih dahulu ke timnya, yaitu tim polisi alam barzah bernama RIPD atau Rest in Peace Department. RIPD ini adalah kumpulan polisi alam barzah yang bertugas menangkap arwah-arwah jahat dari neraka yang kabur ke bumi. Arwah jahat itu disebut Dedo. Hanno memberitahu berdasarkan laporan yang dia dapat, ada Dedo berkeliaran di kota tempat Roy tinggal. Jika setuju bergabung, maka Hanno akan mengirim Roy ke bumi untuk bertugas sekarang juga. Namun sebelum selesai menjelaskan, Roy langsung menjawab setuju. Dalam hati, dia merasa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berpamitan pada putri kesayangannya. Mendengar jawaban itu, tanpa menunda-nunda, Hanno pun memberikan senjata pembunuh Dedo dan menandai Roy dengan cap tanda perjanjian, kemudian mengirimnya ke bumi. Sesampainya di bumi, Roy dijemput wanita cantik sesama anggota RIPD juga bernama Jan. Di jalan, Jan menjelaskan kalau mulai hari ini dia akan menjadi partner Roy. Tapi sebagai orang baru, bukannya minta dibimbing, Roy malah mengusir Jan sambil bilang kalau dia tak tertarik sama sekali bekerja dengan bocil. Roy lalu pulang ke rumah. Ketika dia mau masuk, Jan menarik dan membawanya pergi. Dalam hutan, Jan memberitahu kalau dia bukan anak kecil. Sebenarnya umurnya sudah 400 tahun. Lagi pula, Roy juga sudah tak bisa pulang ke rumah lagi karena sekarang identitas serta tubuh Roy telah diubah. Mereka berdua kemudian pergi ke kuburan Roy. Di sana, Roy hanya bisa terdiam merenung meratapi nasibnya. Dia sedih kenapa ruhnya ditempatkan di tubuh wanita. Di tengah kesedihan, ada pastur kenalan Roy waktu masih hidup datang berziarah. Melihat sang pastur, Roy pun berusaha memberitahu identitas aslinya. Tapi kata-kata yang didengar si pastur malah kayak orang lagi kumur-kumur. Jan menjelaskan setiap kali Roy mau membongkar identitasnya, suaranya bakalan berubah jadi aneh. Jan lalu bertanya pada pastur bagaimana kabar putri Roy. Dengan sedih, pastur menjawab, semenjak Roy meninggal, tunangan putrinya yaitu Angus diculik geng perampok yang waktu itu menyerang di stasiun. Sedangkan putri Roy selalu mengurung diri dalam rumah. Mendengar itu, Roy pun shock. Tanpa pikir panjang, dia mengajak Jan menyelamatkan Angus. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu bukit. Menurut informasi, 3 anggota geng perampok itu telah tertangkap.
Jadi mereka harus buru-buru menculik dan menginterogasi ketiga perampok tersebut sebelum dipenjara. Ketika kereta kuda pembawa perampok datang, Jan melihat ada tanda lingkaran di dada para perampok itu. Ternyata mereka semua adalah jelmaan Dedo. Waktu sheriff yang menjaga kereta kuda sedang istirahat, Jan dapat ide bagaimana cara membawa ketiga perampok itu. Have a keen sense of direction. She's a bit slow, you see, and for no mark and silver. She slipped from the top of the canyon. Thank you. Leave to die if you have to. There you got her. Rencana Jan berhasil. Ia kemudian menyiramkan air suci ke salah satu perampok. Dalam hitungan detik, si perampok berubah ke wujud aslinya. He's got to be stopped. Holy. Mereka berhasil membunuh dua Dedo. Waktu Jan membawa satu Dedo yang masih hidup, Roy melihat selembaran pemberitahuan kalau Dedo tersebut adalah Dedo yang menembaknya hingga tewas. Dengan emosi, Roy pun menginterogasinya. Dedo itu bernama Slim. Slim di situ berusaha menjelaskan kalau dia difitnah. Sebenarnya bukan dia yang membunuh Roy. Namun Roy tak percaya dan malah menodongkan pistol. Jan mencoba menenangkan dengan bilang sekarang mereka masih butuh Slim untuk mencari di mana keberadaan Angus. Tapi karena Slim masih tak mau bicara, Jan pun menyiramkan air suci lagi ke badannya. Ketika wujudnya akan berubah, Slim memohon agar dikembalikan ke wujud manusia. Ia janji akan menceritakan semuanya pada mereka berdua. Setelah kembali ke wujud manusia, Slim akhirnya cerita. 1 bulan lalu, dia serta para Dedo lain dikeluarkan dari neraka oleh salah satu Dedo bernama Otis. Karena kekuatan Otis sangat kuat, apalagi dia punya senjata pembunuh Dedo yang dia curi dari petugas RIPD. Para Dedo pun terpaksa menuruti apapun perintah Otis. Otis memerintahkan mereka semua untuk menculik puluhan orang di seluruh penjuru kota. Itulah alasan kenapa dia bersama anggota perampok lainnya muncul di stasiun dan menculik orang-orang di sana termasuk Angus. Dia hanya menjalankan perintah. Berdasarkan perintah, orang-orang yang diculik akan dibawa ke kota Red Creek. Mendengar penjelasan barusan, Roy merasa mungkin inilah misi yang Hano maksud, yaitu menangkap Otis. Roy lalu menyuruh Slim mengantarkannya ke kota Red Creek sekarang juga. Di sisi lain, tepatnya di hutan dekat kota Red Creek, terlihat ada seorang wanita bernama Nell sedang menemui Otis. Nell ini adalah tangan kanan Otis. Otis di situ cerita sebenarnya dia adalah Dedo terkuat di neraka. Dia merasuki tubuh Otis karena berencana ingin menguasai dunia manusia. Nell lalu bertanya kenapa Otis memerintahkan para Dedo menculik manusia. Sambil tersenyum, Otis menjawab, beberapa hari lagi waktu bulan purnama muncul, kekuatan gerbang neraka akan melemah. Di saat itulah Otis akan memaksa semua orang yang dia culik untuk membantu membuka gerbang neraka lebih besar lagi agar para Dedo di neraka bisa keluar dan dia bisa menguasai dunia manusia. Sementara itu, di jalan, Slim terus ngoceh nggak berhenti-berhenti. Karena kesal, Roy pun nembakin Slim pakai pistol kesayangannya dulu waktu masih hidup. Tapi ternyata pistol manusia nggak mempan sama Dedo. Jadi Slim cuma ngerasa geli. Just play. You know what to do. Damn it! Long hair, short hair. Sunset.
saloons or brothels, coffee or tea, like that. Sesampainya di kota Red Creek, mereka berdua lalu pergi ke motel untuk istirahat. Tapi si pemilik motel sekaligus wali kota Red Creek yang bernama Julius langsung mengusir mereka berdua. Roy yang kesal pun menodongkan pistol sambil mengancam akan membakar seluruh motelnya ini. Karena ketakutan, Julius akhirnya mengalah, lalu menyuruh pelayan mengantarkan mereka ke kamar. Di kamar, ketika pelayan bertanya kenapa Slim diikat, Jan menjawab Slim adalah buronan yang telah membunuh sheriff bernama Roy. Setelah pelayan pergi, Jan memberitahu semenjak datang ke kota ini, dia mencium bau racun dari neraka. Ia yakin sumber bau racun itu pasti berasal dari bukit pertambangan. Malamnya, Julius menemui Otis. Ternyata Julius adalah salah satu anak buah Otis juga. Julius di situ bilang semenjak Otis dan para dedo lain datang, kota Red Creek jadi tercemar racun. Sambil menahan sesak, Julius bertanya, kenapa selama ini Otis hanya memberikan masker untuk para tahanan aja, sedangkan dia, yaitu anak buah Otis sendiri, malah dibiarkan sesak nafas menghirup udara beracun. Mendengar itu, Otis tersenyum licik. Sebenarnya dia tak peduli. Dia hanya ingin memanfaatkan jabatan wali kota Julius untuk menculik para warga kota Red Creek. Sekarang karena Julius sudah tak berguna lagi, Otis pun memberikan masker lalu memasukkannya ke kereta kuda yang akan mengangkut tahanan ke pertambangan. Di sisi lain, sebelum pergi menyelidiki pertambangan, Roy mengikat Slim di dalam kamar. Waktu Slim memohon belas kasih, Roy dan Jan tak peduli. Bagi mereka berdua, Dedo tetaplah makhluk jahat, penghuni neraka yang tak bisa dipercaya. Tiba-tiba di luar terdengar suara Julius teriak minta tolong. Ketika mereka ingin menolong, dari belakang para Dedo anak buah Otis datang menyerang. Roy dan Jan tertangkap. Sementara di motel, pelayan menemukan surat kiriman gubernur untuk wali kota Julius. Di surat itu tertulis bahwa sebenarnya Juliuslah yang telah membunuh Roy. Agar tak ditangkap, Julius menyuap gubernur lalu membuat selebaran pemberitahuan untuk memfitnah Slim. Karena kasihan, si pelayan buru-buru membebaskan Slim kemudian menyuruhnya pergi sebelum Roy kembali. Waktu mau pergi, Slim melihat hidung si pelayan berdarah. Di momen itu, Slim akhirnya sadar apa yang dia dan komplotan Otis lakukan ini salah. Slim pun memberikan masker pada si pelayan lalu pergi menyelamatkan Roy dan Jan. Di pertambangan, Roy dan Jan bertemu Nell. Melihat wajah Jan, Nell tersenyum sinis. Nell ini dulunya mantan anggota RIPD juga sama seperti mereka. Tapi sekarang dia jadi buronan gara-gara merampok gudang senjata di markas RIPD. Tak lama kemudian ada penjaga membawa masuk seorang tahanan. Ternyata tahanan itu adalah Angus. Saat tahu Angus masih hidup, Roy lega. Mereka berdua lalu ngobrol panjang lebar. Karena belum tahu identitas asli Roy, Angus pun curhat. Dia cerita selama ini sikap ayah tunangannya yang bernama Roy sangat dingin. Padahal jauh di lubuk hatinya, dia ingin sekali bisa akrab. Mendengar itu, Roy terharu. Dengan mata berkaca-kaca, Roy bilang mungkin ayah tunangan Angus hanya takut jika putri kesayangannya menikah, nanti dia akan ditinggalkan sendirian. Roy kemudian berjanji, bagaimanapun caranya, dia akan berusaha menyelamatkan Angus dari sini. Tengah malam, saat bulan purnama hampir sempurna, para Dedo mengumpulkan orang-orang yang mereka culik ke suatu tempat galian. Di sana, Otis memaksa mereka semua menggali. Setelah 1 jam lamanya, mereka terus menggali. Akhirnya, gerbang neraka pun terbuka. Sementara di dalam sel penjara, Jan cerita, dulu waktu masih hidup, dia adalah seorang prajurit perang kerajaan yang ditugaskan melawan penyihir. Suatu hari di gereja, saat Jan berhasil mengalahkan penyihir yang akan melakukan ritual pemanggilan iblis, dia menemukan kalung berisi air mata suci.
Jan yakin bila Otis berhasil membuka gerbang neraka, maka satu-satunya cara mengakhiri semua ini hanyalah dengan air mata suci itu. Di tengah obrolan, Slim datang menyelamatkan mereka berdua. She's treating me. This is not what's planned for her. Take it easy. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Slim memberikan surat yang ditemukan pelayan tadi pada Roy. Ketika membaca surat itu, Roy terdiam. Ternyata dia salah. Roy di situ minta maaf selama ini dia telah menuduh Slim membunuhnya. Di jalan, Jan memberikan air mata suci pada Roy. Jan lalu jujur kalau sebenarnya dia takut api. Karena dulu dia meninggal dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan sekarang setiap kali melihat api, dia seperti bisa merasakan bagaimana daging di tubuhnya perlahan-lahan terbakar. Jan memohon agar Roy bisa menyelesaikan misi ini sendirian tanpa dia. Namun Roy menolak. Ia mengatakan sebagai seorang mantan prajurit, harusnya Jan bisa menyelesaikan misi sesulit apapun. Mendengar itu, Jan terdiam. Roy dan Slim kemudian pergi menyerang duluan. I didn't call for them. Come on, just slow it, man. Go! Go! Watch out! Jan berhasil menutup gerbang neraka, tapi baru juga bisa nafas lega. Dari belakang, Otis muncul menunjukkan wujud aslinya. Roy dan Jan pun berusaha melawan, namun kekuatan Otis jauh lebih besar dari mereka. Saat Jan tertangkap, Otis mulai menyerap jiwanya perlahan-lahan. Di tengah keputusasaan, Roy melihat di dalam botol masih tersisa setetes air mata suci. Tanpa pikir panjang, Roy langsung meneteskan air itu ke senjatanya. Keesokan paginya, seluruh warga akhirnya kembali ke kota dengan selamat termasuk Angus. Sementara di motel, setelah terus-menerus dipaksa, Julius pun mengakui semua dosa-dosanya. Terutama dosa karena telah membunuh Roy dan memfitnah Slim. Mendengar pengakuan barusan, sambil tersenyum, Roy meminta si pelayan membawa Julius ke penjara. Sekali lagi, Roy minta maaf pada Slim. Sebagai tanda permintaan maaf, Roy tak akan membawa Slim ke neraka asalkan dia mau menggantikan posisi Julius menjadi wali kota dan menghukum para penjahat seberat-beratnya. Dengan senang hati, Slim berjanji tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Roy berikan. Beberapa hari kemudian, tibalah di hari pernikahan putri Roy dan Angus. Sebelum pergi, Roy memeluk putri kesayangannya itu. Meski masih tak rela berpisah, namun kini hatinya sudah lega. Dia lega karena putrinya menikahi orang yang tepat. Setelah berpisah, Roy dan Jan lalu pergi ke pintu alam barzah. Dengan terharu, Roy berterima kasih dan berpamitan pada Jan. Roy bilang dia sudah tak sabar ingin pergi menyusul istri tercintanya di akhirat. Tapi bukannya sedih, Jan malah ketawa ngakak. Dia yakin Roy pasti tak mendengarkan kontrak kerja yang dikasih tahu sebelum bergabung.
Ternyata dalam kontrak kerja, Roy harus terus bekerja jadi petugas RIPD selama 100 tahun.